Oke, hari ini kita mau jalan-jalan ke sebuah wilayah di Jawa Tengah, namanya Sragen. Anda mungkin tahu Sragen dari hamparan sawahnya yang luas dan subur, ya kan? Tapi, di balik semua itu, ternyata tersimpan sebuah cerita yang luar biasa banget. Sebuah kisah yang membentang dari awal mula peradaban manusia sampai ke kehidupan kita sekarang. Yuk, kita mulai perjalanan menembus waktu ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya tanah yang sekarang kita lihat buat nanam padi buat jutaan orang, itu ternyata tanah yang sama di mana nenek moyang kita pertama kali melangkahkan kaki. Ini kayak sebuah teka-teki waktu yang menarik banget dan kita bakal coba pecahin bareng-bareng. Jadi gini, untuk bisa mengerti Sragen, kita harus lihat dua sisinya yang, kontras banget. Di satu sisi, Sragen itu adalah lumbung pangan, sumber makanan yang vital bagi Jawa Tengah. Tapi, di sisi lain, tanah yang sama ini menyimpan rahasia tentang asal-usul kita semua. Dua identitas yang berbeda, tapi ada di satu wilayah yang sama. Oke, siap. Sekarang kita bakal putar waktu jauh banget ke belakang. Kita akan masuk ke babak paling awal dari cerita Sragen, sebuah babak yang ternyata jadi bagian penting dari sejarah seluruh umat manusia. Coba deh perhatikan angka ini, 1,5 juta tahun yang lalu. Coba kita resapi sejenak. Ini bukan sekedar angka loh, ini adalah rentang waktu yang dalam banget, yang menunjukkan usia jejak manusia paling awal yang pernah ditemukan di sini. Skala waktu yang rasanya, susah banget buat kita bayangin. Terus, siapa sih manusia purba ini? Nah, kenalin, ini adalah Homo erectus, salah satu spesies manusia purba yang tangguh, yang udah berjalan tegak dan jadi salah satu mata rantai super penting dalam evolusi kita. Dan ternyata, Sangiran di Sragen ini jadi salah satu rumah terpenting mereka di seluruh dunia. Makanya, gara-gara semua penemuan luar biasa ini, situs Sangiran itu sering banget disebut sebagai laboratorium alam raksasa. Ini adalah tempat di mana para ilmuwan bisa membaca lapisan-lapisan tanahnya, kayak kita lagi baca halaman demi halaman buku sejarah bumi, buat ngerti gimana kita sebagai manusia berevolusi. Dan yang perlu kita garis bawahi, ini bukan dongeng atau cerita rakyat ya. Pentingnya penemuan di Sragen ini adalah sebuah fakta ilmiah yang diakui dan dipelajari oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Jadi ini bukan cuma warisan buat Sragen atau Indonesia aja, ini tuh warisan buat kita semua. Nah, bukti pengakuan internasional itu apa? Ya ini dia, Sangiran secara resmi telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Ini udah kayak stempel pengakuan paling tinggi deh yang menegaskan kalau wilayah ini punya signifikansi global yang luar biasa. Oke, dari manusia purba, sekarang kita geser sedikit fokusnya. Ada satu aktor utama yang ngehubungin semua cerita di Sragen, dari zaman purba sampai zaman kerajaan-kerajaan besar. Siapa dia? Sungai Bengawan Solo. Peran Bengawan Solo ini, luar biasa banget. Bayangin ya, jutaan tahun yang lalu, alirannya lah yang membentuk lembah subur tempat Homo erectus hidup. Ratusan, bahkan ribuan tahun kemudian, sungai yang sama ini jadi urat nadi kehidupan bagi kerajaan-kerajaan agraris, jadi jalur perdagangan dan pergerakan utama. Tapi, ada satu hal yang menarik nih. Meskipun penting banget, Sragen itu dalam sejarahnya bukan pusat kekuasaan, bukan ibu kota kerajaan. Perannya lebih kayak dapurnya, sebagai daerah penyangga agraris yang menyediakan makanan dan sumber daya untuk menopang kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya. Waktu terus berjalan, tentu saja. Lanskap politik pun berubah. Sekarang kita lihat yuk gimana Sragen beradaptasi saat kekuasaan di Jawa silih berganti, menjebatani era kerajaan kuno sampai ke era yang lebih modern. Sejarah itu kan ngalir terus ya, dan Sragen dilewati sama banyak banget era, mulai dari zaman kerajaan Medang, Majapahit, terus masuk ke era Kesultanan Mataram, zaman kolonial Belanda, sampai akhirnya kita merdeka. Rajanya ganti, pemerintahannya ganti, tapi ada satu hal yang nggak pernah berubah. Identitas Sragen sebagai lumbung pangan. Nah, ini dia benang merahnya. Mau siapapun yang berkuasa melintasi semua perubahan zaman itu, peran Sragen tetap konsisten banget. Ia selalu menjadi pusat pertanian dan logistik yang sangat-sangat penting. Konsistensi inilah yang jadi karakter utamanya. Oke, setelah jalan-jalan jauh ke masa lalu, sekarang kita balik lagi ke hari ini. Disinilah kita akan lihat gimana dua wajah Sragen tadi, yang purba banget sama yang modern dan dinamis, akhirnya bertemu dan hidup berdampingan. Jadi, kalau kita lihat Sragen hari ini, ya seperti ini. Di satu sisi, lewat Museum Sangiran, Sragen berperan sebagai penjaga warisan dunia, yang menghubungkan kita, generasi modern, dengan masa lalu prasejarah kita. Di sisi lain, sawah-sawahnya tetap bekerja,
meneruskan tugasnya dari ribuan tahun lalu sebagai lumbung pangan. Dua warisan yang sama-sama hidup. Ada satu ungkapan yang kayaknya pas banget buat merangkum semua ini. Sragen adalah pertemuan masa paling tua dan masa kini. Keren ya? Ini benar-benar tempat di mana waktu seakan melipat, di mana jejak paling awal dari kemanusiaan bisa kita temukan berdampingan dengan denyut kehidupan modern. Jadi kalau kita tarik garis lurus, dari manusia purba yang hidup di pinggir Bengawan Solo, sampai ke para petani modern yang mengolah sawah hari ini, Sragen itu jadi saksinya. Saksi bisu dari sebuah perjalanan peradaban yang, wow, panjang banget dan gak terputus di Tanah Jawa. Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup bikin merenung. Kalau tanah di Sragen aja bisa menyimpan lapisan sejarah sedalam dan sekaya itu, coba deh kita pikirin, kira-kira cerita apa ya yang sebenarnya terkubur tepat di bawah kaki kita sekarang, dimanapun kita berada. Cerita yang mungkin cuma menunggu waktu aja untuk ditemukan.